Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas sebenarnya seberapa penting sih baterai health pada iPhone itu. Karena memang udah jadi perdebatan dari tahun ke tahun ya, bahwa adanya baterai health di iPhone itu jadi ada yang bilang itu penting dan ada juga yang bilang itu nggak penting ya. Karena memang agak bikin was-was sih kalau misalnya kita ngelihat baterai health di iPhone kita turun. Nah sebenarnya baterai health itu apa sih? Langsung aja kita bahas, tapi setelah yang satu ini. Jadi baterai health sendiri itu adalah merupakan fitur pada iPhone yang digunakan untuk memantau performa hingga sisa kapasitas asli baterai atau kapasitas maksimumnya. Jadi komponen baterai sendiri itu merupakan komponen yang tiap kita gunakan itu akan berkurang untuk performanya guys. Kalau misalnya kita bilang baterai health di iPhone itu penting karena memang kita bisa memantau kondisi dari baterai iPhone kita. Jadi misal ketika kita beli iPhone baru, itu baterai health-nya adalah 100%. Nah, seiring berjalannya waktu ketika kita gunakan, baterai health pasti tentunya akan turun dong. Jadi nggak bisa 100% terus. Nah, stereotip teman-teman tuh karena sebelumnya teman-teman pakai smartphone itu nggak ada baterai health-nya, jadi ngerasa tenang-tenang aja. Baru kerasa baterainya ini boros kalau pas ngedrop aja kan. Nah, di iPhone itu disematkan baterai health tujuannya adalah agar kita bisa memantau kondisi baterai kita secara real time ya. Jadi kalau misalnya penggunaan kita itu misal katakanlah kita main game, kemudian baterainya panas sambil kita charge, nah itu tentunya akan mengurangi baterai health dari iPhone. Nah ini tentunya akan menjadi warning kepada kita bahwa penggunaan kita terhadap si iPhone sendiri itu terlalu berlebihan dan tidak pada kondisi yang tepat. Jadi memang baterai health sendiri itu bisa aku bilang cukup penting ya untuk kita karena memang kita bisa memonitor kondisi baterai kita. Selain itu, dengan adanya baterai health kita bisa memilih ketika kita beli iPhone second, ketika kita melihat baterai health-nya itu ada di level yang rendah, artinya penggunaan dari user sebelumnya itu tidak dalam kondisi yang baik. Jadi kalau misalnya teman-teman beli iPhone second di mana baterainya itu belum pernah diganti, pastinya baterai health-nya itu tidak akan 100% karena memang seiring berjalannya waktu itu akan berkurang. Jadi memang cukup wajib dicurigai ketika kita membeli iPhone dalam kondisi second tapi baterai health-nya itu masih 100%. Apabila iPhone tersebut digunakan dalam jangka waktu yang lama, let's say 1-2 tahun. Jadi teman-teman bisa ngecek tuh itu baterainya sudah di-replace atau belum. Itu adalah salah satu fungsi adanya baterai health yang ada di iPhone. Kemudian kenapa baterai health itu bisa dikatakan tidak penting? Mungkin bagi sebagian orang dengan adanya baterai health itu malah mereka itu was-was atau khawatir karena ketika mereka ngecek nih di item battery kemudian di baterai health ketika baterai health itu turun 1 atau 2%, mereka merasa was-was atau gelisah karena apa sih yang salah, perasaan kita pakai iPhone-nya itu biasa-biasa aja tapi kenapa baterai health-nya itu kok bisa turun gitu. Sebenarnya itu terjadi juga kepada aku dulu waktu pertama kali beli iPhone yang sudah diaplikasikan adanya baterai health. Tapi memang kita nggak perlu khawatir guys. Jadi penurunan baterai health itu adalah suatu hal yang wajar, bukan suatu hal yang ada kesalahan dari kita atau bagaimana. Itu benar-benar wajar karena memang ya seiring berjalannya waktu kita mau gunakan dengan cara yang benar atau dengan cara yang ekstrim, baterai health akan tetap turun. Bedanya adalah ketika kita menggunakan dengan cara yang ugal-ugalan, itu baterainya bakalan cepat turun drastis. Nah, sebenarnya berapa sih kapasitas baterai health yang baik di iPhone? Jadi menurut aku, kapasitas baterai health yang masih dalam range wajar dan belum butuh untuk di-replace untuk baterainya adalah antara 80-100%. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang ini punya iPhone, kalian cek di item setting, kemudian di baterai dan baterai health. Apabila range baterai health kalian itu masih di angka 80-100%, maka kondisi baterai kalian itu masih memiliki performa yang sangat baik. Jadi kalau misalnya kita bilang daya tahan baterai iPhone, misal katakanlah normalnya di 10 jam, katakanlah kalau misalnya 80% itu ada di sekitar 8 jaman bisa bertahan. Tapi kalau misalnya udah di bawah 80%, menurut pengalaman yang sudah itu memang kondisi baterainya akan cepat
turun drastis ya. Jadi kalau misalnya kita biasanya ngecharge sekali sehari, kalau misalnya baterai health sudah di bawah atau di 70%-an, itu biasanya kita udah ngecharge-nya 2-3 kalian kayak gitu. Tapi untuk ngetes apakah baterai health itu turun dengan keadaan yang wajar atau tidak, kita bisa ambil average atau rata-rata. Misal penggunaan iPhone kita itu sudah di range 1 tahunan, itu biasanya normalnya baterai health itu turun 5-10%, dan itu memang sudah terjadi. Aku buktikan di iPhone-ku, mulai dari iPhone yang sekarang ini aku pakai iPhone 12 yang sudah turun 9% semenjak aku beli di 1 tahun yang lalu. Kemudian juga iPhone yang sebelumnya aku punya, yaitu iPhone 11 Pro, itu juga halnya terjadi yang sama. Jadi memang rata-rata baterai health-nya itu turun ya nggak nyampe di bawah 90 setelah 1 tahun pemakaian. Jadi kalau misalnya teman-teman punya iPhone nih dan dia turunnya itu lebih dari 10 atau bahkan 20% dalam jangka waktu 1 tahun, berarti ada yang salah dengan keseharian kalian menggunakan iPhone kalian. Jadi itu jadi bahan evaluasi sebenarnya baterai health ini untuk kalian. Jadi memang cukup penting sih. Tapi kalau misalnya teman-teman ini adalah tipikal orang yang was-was, terus nggak pengen ngelihat baterai itu dalam kondisi angka yang jelek, ya memang kalian nggak perlu khawatirin atau kalian nggak perlu melihat yang namanya baterai health. Cukup gunakan aja iPhone kalian seperti biasa, dan nggak usah khawatir, biarin tuh si baterai health-nya turun, toh masih bisa digunakan iPhone-nya. Ya, jadi memang perdebatan ini memang tergantung pribadi masing-masing ya. Apakah kalian ini tipikal yang mementingkan cara menggunakan smartphone yang baik dan benar, atau memang yang menggunakan smartphone ya sebagai alat yang memang harus digunakan ugal-ugalan, main game dan lain sebagainya, sampai memang ya HP ini kalau misalnya udah rusak ya harus diganti lagi gitu. Ya kayak gitu ya guys. Jadi untuk baterai health, kalau misalnya teman-teman ada beberapa pertanyaan, kemudian ada beberapa pendapat tentang baterai health ini, apakah mending ditiadakan di iPhone atau memang dibiarkan ada karena itu merupakan fitur yang penting, kalian komen di bawah video ini ya. Dan satu lagi, sebenarnya kapan sih baterai iPhone itu harus diganti? Jadi memang menurut beberapa pendapat di internet, ini aku bisa lihat bahwa ketika baterai health ini telah menunjukkan angka 75% atau lebih rendah, itu pasti akan ditampilkan di iPhone kalian itu kesehatan baterai Anda berkurang drastis. Jadi penyedia layanan resmi Apple dapat mengganti baterai untuk memulihkan kinerja dengan kapasitas penuh. Nah, itu tandanya adalah baterai kalian itu sudah seharusnya bisa diganti dengan yang lebih baik. Itu untuk waktu kita harus replace baterai kita. Dan kalau misalnya teman-teman belum berpengalaman dalam mengganti baterai iPhone, disarankan untuk mendatangi service center Apple atau ke tempat dengan teknisi yang sudah profesional menangani hal-hal seperti ini. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini membantu, dan jangan lupa klik like dan share di video ini. Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum subscribe, dan nantikan video-video selanjutnya di channel Gadget Box. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Galang pamit dan have a nice day.